Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan tentang ancaman spionase. Tujuan aktivitas spionase. 1. Mendapatkan rahasia politik negara. Setiap negara memiliki rahasia politik yang mencakup hal-hal berkaitan informasi politik, keamanan, informasi ekonomi krusial, informasi kebijakan dalam negara, dan lain-lain. Dengan mengetahui informasi rahasia politik suatu negara, maka pihak pelaku spionase akan memiliki keuntungan di bidang hubungan internasional dan operasi intelijen. 2. Menetralisir keunggulan militer. Aktivitas spionase sering ditujukan pada bidang militer untuk mengumpulkan informasi, rahasia rincian, teknis sistem bersenjata, jumlah pasukan, dan sistem pertahanan suatu negara. Dengan mengetahui informasi rahasia di bidang militer, maka pelaku spionase dapat menentukan titik lemahnya. Yang ketiga, mengganggu perekonomian negara. Aktivitas spionase ada juga yang bertujuan untuk mengganggu atau merusak suatu perekonomian negara. Hal tersebut dilakukan dengan mengambil informasi rahasia mengenai produk dan rencana perusahaan di masa depan. Pelaku spionase bisa juga mencuri ide penting dan melakukan inovasi lebih dulu sehingga selalu menguasai pasar karena lebih unggul dibanding negara lain. Yang keempat, mengganggu stabilitas negara. Bukan rahasia lagi bahwa ada pemerintah asing yang melakukan spionase di suatu negara dan mengupayakan gerakan pemberontakan di negara tersebut. Tujuan dari aksi ini tentu saja untuk mengganggu stabilitas negara lain sehingga dapat dikendalikan. Ciri-ciri ancaman spionase. Spionase tidak akan terlihat secara kasat mata oleh masyarakat umum. Deteksi terhadap aksi spionase hanya dapat dilakukan oleh badan intelijen suatu negara yang telah terlatih. Berikut ini merupakan beberapa karakteristik ancaman spionase. 1. Bertujuan mengambil informasi rahasia. Ciri utama dari spionase adalah memiliki tujuan untuk mengambil informasi rahasia dari suatu organisasi atau negara. 2. Memiliki secara tersembunyi. Aktivitas spionase sejatinya dilakukan secara rahasia dan tersembunyi. 3. Dilakukan oleh ahli spionase hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dan yang keempat, memiliki banyak wajah. Pelaku spionase bisa beroperasi di bawah perlindung organisasi non-resmi dan menyembunyikan fakta bahwa mereka bekerja untuk intelijen. Berikut ini adalah beberapa dampak yang diakibatkan adanya spionase. Yang pertama, ada kedaulatan negara terancam. Informasi rahasia yang terungkap ke Republik dapat menimbulkan konflik di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini bisa berpotensi menimbulkannya kerusakan yang akan mengancam kedaulatan suatu negara. Yang kedua, ada intervensi asing di dalam negeri. Investasi negara asing terhadap suatu negara dapat terjadi karena informasi rahasia telah diketahui. Hal tersebut dapat menimbulkan kekacauan politik di suatu negara. Yang ketiga, ada perekonomian melemah. Aktivitas spionase dapat mengakibatkan pihak korban kalah bersaing dengan negara lain di pasar bebas sehingga terjadi monopoli perdagangan oleh negara asing. Hal tersebut pada akhirnya membuat perusahaan asing mengalahkan badan usaha milik negara atau penguasa lokal. Yang keempat, ada ancaman terhadap keamanan negara. Spionase yang mengumpulkan informasi rahasia di bidang militer dan keamanan suatu negara tentu saja akan menjadi ancaman terbesar terhadap keamanan negara tersebut. Misalnya, pelaku spionase mengetahui kelemahan kerukunan masyarakat di suatu negara adalah fanatisme beragama yang berlebihan. Pelaku spionase dapat melakukan adu domba antar dua agama yang berbeda sehingga menimbulkan perang saudara. Yang terakhir, ada putusnya hubungan internasional. Aktivitas spionase yang terungkap pada akhirnya akan membuat hubungan kerjasama internasional dua negara akan putus. Dengan putusnya hubungan internasional antara dua negara, maka berbagai kerjasama antar negara tersebut di berbagai bidang akan terhenti. Saya Putri Resmi dari kelas 11 IPS 3 ini menjelaskan tentang contoh aktivitas spionase. Dalam melakukan operasi intelijen, pelaku spionase akan banyak merekrut orang dalam sebagai mata-mata atau agen telik sandi agar lebih mudah mendapatkan informasi dan data. Dengan begitu, pelaku spionase dapat melancarkan aksinya. Berikut ini adalah contoh aksi spionase. 1. Spionase M16 di Iran. M16 merupakan badan intelijen Inggris yang seringkali melakukan manuver di negara lain yang berbuah keuntungan bagi negara Inggris. Salah satu aksi spionase yang pernah dilakukan M16 adalah di negara Iran. Pada masa kepemimpinan Mohammad Mossadegh, perintah Iran melakukan nasionalisasi tambang minyak di mana pada waktu itu pemiliknya ada di tangan seorang menteri Inggris. Dengan berbagai triknya, M16 melakukan berbagai aksi spionase yang mengakibatkan runtuhnya pemerintahan Mohammad Mossadegh. 2. Spionase CIA di Indonesia. Pemberontakan PRRI atau Premesta pada tahun 1957 silam ternyata mendapat bantuan dari CIA. Hal ini terungkap setelah seorang tentara Amerika bernama Allen Lawrence Pope tertangkap oleh TNI. Dari sejumlah dokumen yang disita dari Pope, diketahui bahwa ia menyusup dalam gerakan pemberontakan di Indonesia untuk menggulingkan Presiden Soekarno. 3. Spionase ASIS di Indonesia. ASIS adalah badan intelijen Australia yang pernah melakukan upaya penyadapan telepon terhadap ponsel Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya Ani Yudhoyono. Selain SBY dan istrinya, upaya penyadapan ponsel juga dilakukan terhadap Budiono, Hatta Rajasa, dan Dino Patijalal. Informasi tersebut diketahui pemerintah Indonesia setelah Edward Snowden atau CIA membocorkan dokumen Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat NSA. Setelah dijelaskan secara ringkas dan jelas beberapa mengenai pengertian spionase, tujuan, ciri-ciri, dan dampak
dan beberapa contoh aktivitas spionase. Dari penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa spionase dapat berbahaya bagi para korbannya karena informasi rahasia terbongkar oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak buruk. Memahami pengertian spionase adalah sebuah langkah awal. Yang terpenting adalah melakukan upaya untuk pencegahannya. Semoga organisasi tempat kita bernaung dapat terhindar dari aktivitas spionase yang dapat merugikan di masa depan. Pengertian budaya organisasi, organisasi pengertian, fungsi, contoh, dan ciri-cirinya. Pengertian organisasi, tujuan, ciri-cirinya, dan unsur organisasi. Organisasi internasional, pengertian, fungsi, tujuan, dan contohnya. Contoh teori konspirasi umum, arti konspirasi, memahami apa itu konspirasi, tujuan dan contohnya. Pengertian sabotase adalah umum. Pengertian sabotase, memahami apa itu sabotase dan contohnya. Norma hukum sosial.